Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan meliput salah satu tempat pembibitan dan pembesaran ikan lele milik Bapak Ruhin. Lokasinya berada di Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ruhin, pemilik dari ternak pembibitan dan pembesaran lele ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ruhin, sudah meluangkan waktunya untuk kami liput. Nah, nanti insya Allah akan kami promosikan. Nah, saya pengen tanya-tanya nih Pak Ruhin, di usaha Pak Ruhin ini meliputi apa aja? Apa cuma pembesaran, apa pembibitan, atau apa aja Pak Ruhin? Bisa dijelaskan? Kalau saya sih bukannya untuk pembesaran buat konsumsi saja, tapi dari mulai telur ya sampai menetaskan, sampai jadi larva, sampai jadi benih, sampai besar. Jadi besar. boleh dikata dari mulai nol telur lah sampai telur sampai konsumsi. Oh, berarti di usaha peternakan lele ini punya Bapak Ruhin itu fokusnya hanya di pembibitan begitu ya, Pak Ruhin? Bukan fokus di pembibitan saja, tapi meliput juga untuk pembesaran juga. Oh, pembesaran juga. Oh iya iya. Ya di samping untuk pembesaran sendiri juga kita bisa melayani untuk benih-benih juga. Dengan ukurannya juga bervariasi lah. Ya kalau misalkan ada yang suka ambil 23, ada yang ukuran 34, ada yang 35, 46, 57 sampai bahkan ukuran 912 pun ada yang ngambil. Oh, iya, bahkan itu kan untuk sendiri padahal ya. Tapi ada yang ngambil karena dia berani harganya. Oh iya. Kalau ukuran 23 terus apa lagi Pak Ruhin? Ya 23, 34, 34. Nah, 35. itu maksudnya berarti ini apa namanya ukuran sentinya gedenya. Ya jadi kalau ya kebanyakan sih yang namanya ukuran itu tidak semua pemain lele kadang kurang dijabarkan atau kurang dimengerti ukurannya bagaimana. Kok 23, kok 34, Ya, 34. betul. Padahal yang diartikan 23 itu misalkan panjang 3 cm. Ya. Terus kebulatannya itu 2 inci. Kayak gitu. Jadi seterusnya yang 34 misalkan ya 34 jadi panjang 4 cm, ya kebulatan jadi 3 inci. Oh gitu. iya. Jadi seterusnya begitu. Iya. Berarti kalau ukuran 23 yang dimaksud ukuran 23 itu panjang lelenya 3 cm, diameter atau bulatnya lele itu 2 inci seperti itu. 34 juga berarti panjangnya 4, bulatan ukuran kebulatan atau diameter 3 inci. Oh ya. Nah, Pak Ruhin ini mulai usaha dalam dunia perlelean itu mulai dari tahun berapa Pak? Kira-kira udah berapa tahun lah? Ya kalau kita terus terang saja ya. Kalau kita mau boleh dikata dari merintisnya itu dari tahun 90-an. Jadi ya dihitung saja dari tahun 90-an sampai sekarang 2020 ya. Ya kurang lebihnya ya 30 tahun. 30 tahun. Oh, berarti kalau bisa dibilang ini Pak Ruhin berarti untuk pengalaman dalam pembudidayaan lele itu udah bisa dikatakan mahir lah. Ini terbukti beliau sangat sukses dan salah satu dari penyuplai bibitan lele itu di Kabupaten Tegal itu yang cukup terbesar.
Sampai sekarang mitranya udah ada berapa mitra Pak atau pelanggannya Pak? Kalau mitra atau pelanggan Yang ambil Itu- di sini. itu sih kayaknya dari ya melingkup ya, berarti dari Kabupaten Tegal sampai Pemalang, Brebes, Cirebon, bahkan sampai dari Jakarta pun pernah ngambil dari sini. Oh iya. Berarti itu informasinya dari orang ke orang kayak gitu ya Pak Rohin ya? Ya begitulah, karena memang ya terutama ya satu dari faktor benih ya. Ini, Kalau benihnya bagus, sekalipun harganya agak lain dari yang lain, ya. agak ya nambah sedikit Nambah sedikit, harganya. ya. Tapi mutu boleh dikata itu di saya itu mutu bisa dijamin, bahkan bisa menghasilkan 100% lah. Kemarin juga yang di Tonggara ya, benih ukuran 46, tebaran 3.500. Iya. Itu bisa mencapai 4 kintal. Oh 4 kintal. Berarti kan lebih dari 100%. Oh iya ya. Karena ukuran atau hitungan perbandingannya per 1.000 lele itu 1 kintal ya Pak Rohin. Memang begitu harusnya begitu. Lah itu 3.000 bisa menghasilkan sampai 4 kintal. Bisa Alhamdulillah. 3.500. Berarti ini apa namanya? Kelebihan dari ilmu yang dimiliki atau pengalaman yang dimiliki Pak Rohin ini bisa diperhitungkan. Artinya beliau bisa apa namanya menciptakan lah atau merawat dari bibitan lele itu dari lain daripada yang lain. Terbukti dari kemarin dari Tonggara katanya ngambil 3.000, harusnya kan maksimal 3 kintal ya. Itu udah bagus. Ini sampai 4 kintal, artinya lebih dari 100% hasil dari yang lele dari Pak Rohin begitu ya Pak ya? Iya. Padahal itu semua mutlak pelet. Oh semua mutlak pelet, pakannya pelet. Pelet. Oh pakannya pelet. Itu pertama ngangkat 2 bulan. Pertama ngangkat 2 bulan. Umur 2 bulan. Terus setengah bulan kemudian ngangkat kedua. Ngangkat ketiganya 3 bulan habis. Oh iya. Itu apa ya namanya? Kenapa bisa menghasilkan lele yang cukup signifikan hasilnya? Itu dari bibitnya atau indukan atau dari mana Pak? Kok bisa seperti itu ya? ya faktor utama ya. Faktor utama memang terutama satu memang dari keunggulan benih. Oh keunggulan benih. Yang kedua, sekalipun itu benih unggul, kalau yang memelihara kurang rawat, kurang memperhatikan, terutama dari sumber air, Oh, ya. iya. Air, kedua pakan, ya. Kalau airnya cukup, sering diperhatikan. Iya. Terus keduanya pakan jangan sampai kurang. Ya harus maksimal. Ya insya Allah ya semua saran saya kalau semua dipakai, semua petani saya semuanya sukses. Oh, berarti selain nanti kalau pemirsa channel ini mau usaha ternak, ini sangat rekomendasi nih. Saya sangat merekomendasikan untuk bermitra dengan Pak Rohin karena beliau tidak hanya menjual bibit saja, tetapi beliau juga mengajarkan bagaimana cara beternak lele atau pembesaran lele yang benar, begitu ya Pak ya? Iya, semua petani saya, apalagi kalau misalnya yang dari awal-awalan ya, dari misalkan mulai pertama baru mengenal benih lele sampai beli, Iya. jadi boleh dikata itu petani pemula ya. Iya. Saya tuh selalu dalam pengawasan saya. Jadi semua petani yang pemula itu saya awasi, saya perhatikan semua itu. Jadi enggak saya jual benih, terus lepas tangan. Sekalipun misalnya jual beli dari saya sehat, ya, terus mau dipelihara di petani tersebut mau lebih dari pengangkatannya, mau sukses atau mau tidaknya itu. Kebanyakan orang itu kalau sudah jual benih, kalau dari saya hidup mau sampai di sono pada mati atau pada enggak itu semuanya lepas tangan. Kalau saya penuh tanggung jawab. Soalnya itu modal besar. Iya betul. Nah itu berarti salah satu kelebihan dari Pak Rohin itu ada semacam pendampingan. Jadi
bagi Anda-Anda yang peternak pemula atau yang pengen memulai usaha di bidang lele, ini bisa sekali nih saya merekomendasikan untuk berkoalisi lah atau bermitra dengan Pak Ruhin, karena selain dia menjual, dia juga langsung melakukan pendampingan secara free, artinya secara gratis. Itu bonus buat sampean-sampean yang pengen bermitra dengan Bapak Ruhin. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bibit atau indukan yang dipakai Pak Ruhin itu jenis apa ya Pak? Kalau lele kan katanya banyak jenisnya, ada lele sangkuriang dan sebagainya. Ini kalau yang dipakai di ternakan usahanya Pak Ruhin pakainya jenis lele apa nih Pak? Kalau benih dari saya itu semua dari benih mutiara. Oh, mutiara. Itu mutiara itu singkatan dari mutu tiadatara. Oh, mutiara itu singkatan dari mutu tiada tara. Nah, ini makanya lele yang dihasilkan dari ternakan Pak Ruhin ini sangat unggul dibandingkan dengan peternak-peternak lainnya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, soalnya kalau indukan dari saya bukan asal indukan. Kebanyakan kalau misalkan jonggolan ya, kok misalnya lagi bertelur, terus dipisahin, terus nanti kalau sudah besar dipijah. Justru itu hasilnya tidak akan memuaskan. Justru menyusahkan petani. Nah, sekarang di sini di usahanya Pak Ruhin itu untuk indukan ada berapa Pak? Udah punya berapa indukan? Kalau nggak salah indukannya ada 130 induk. Oh, 130 indukan. Itu per indukan biasanya bobotnya nyampe berapa Pak lelenya Pak? Tadi saya udah lihat sih, cuman belum tahu detailnya itu untuk bobot per indukan. Itu ya bervariasi ya. Paling minim itu ukuran 2 kilo ya, sampai 8 kilo. Sampai 8 kilo dari yang minim 2 kilo sampai 8 kilo, bisa dibayangkan 1 kilo itu untuk yang lele di pecel lele aja sudah 10. Ini 2 kilo berarti 20 ikan lele dijadikan satu, itu indukan yang 2 kilo. Belum nanti yang 8 kilo. Pantesan tadi saya lihat itu gede-gede sekali itu indukannya. Biasanya untuk satu indukan itu siklus untuk melahirkannya atau bertelurnya itu per tahun berapa kali sih Pak Ruhin? Minimal 2 kali. Oh, minimal 2 kali. Nah, kalau untuk perbandingannya, misalkan satu induk betina, satu indukan jantan itu buat berapa indukan betina? Itu sih kalau misalkan dibanding ya, satu jantan itu 2 betina. Oh, itu perbandingannya 1 jantan 2 betina. Itu rekomendasi yang Pak Ruhin sudah pengalaman ya? Iya, berarti, jadi begini, kalau misalkan sudah dipijah indukan betina ya, itu yang bagusnya itu 8 bulan kemudian baru kita diangkat lagi, dipijah lagi. Oh, itu gitu. Iya, ya terkecuali ya kalau kita kasih umpannya bagus ya, kasih umpannya bagus ya, dalam pemeliharaan indukan itu umpannya bagus terus. Ya memang 6 bulan sekali sudah bisa produk. Oh, berarti 1 tahun bisa 2 kali ini ya, menghasilkan anakan ya Pak Ruhin. Oh, seperti itu. Berarti untuk satu indukan itu bisa menghasilkan 2 kali dalam 1 tahun, 2 kali panen ya bahasanya. Kalau perbandingan bibitan jantan dan betina itu 1 jantan untuk 2 betina. Nah, kalau boleh tahu itu biasanya per indukan itu sekali beranak nyampe berapa ribu Pak, atau ratusan ribu itu Pak? Ini satu contoh ya, ini yang di belakang saya. Ya. Ini ketemu 8 bulan ini ya, baru kita pijah kembali. Ini kalau ini dibilang kalau selamat ya, kalau selamat itu lebih dari 100 ribu. Masya Allah. Ini berarti satu indukan menghasilkan 100 ribu. Pijah berarti artinya apa sih Pak Ruhin? Ya mengawinkan dalam bahasa lelenya, bahasa petani lele itu memijah. Oh, berarti pijah itu mengawinkan. Nah, setelah mengawinkan kemudian kasarannya hamil gitu ya. Hamil. Ya, dari masa pijah sampai bertelur berapa bulan sih Pak Ruhin? Itu begini. Jadi ya yang namanya dipijah kan dipisah. Ya. Jadi antara bibit betina sama jantan ya, itu kan
kita ambil yang sudah positif ya. Betinanya positif ya, jantannya harus positif. Nah di situ kan kita bisa ya dalam satu malam ya itu paginya itu sudah bertelur. Jadi pagi nanti si betina sama jantannya itu saya ambil. Ya, jadi itu kan kalau misalkan birahinya si jantan itu memang bagus, itu bisa apa namanya? Itu kan namanya perkawinan. Sperma. Sperma itu kan bisa membuahkan apa? Bisa masuk ke penyerapan itu kandung telur tersebut ya. Jadi kan betinanya akhirnya mengeluarkan telur tersebut. Kalau spermanya itu nggak bagus ya. Sekalipun telur itu bisa dikeluarkan banyak. Jadi hasilnya tidak baik, akhirnya luntur si telur tersebut. Itu. Ini berarti indukan jantan juga sangat berpengaruh untuk ini ya Pak namanya untuk proses pembibitan atau pembuahan dari lele ya. Indukan jantan pengaruh juga ya. Ya dua-duanya sih, dua-duanya. Sekalipun misalnya ya itu jantannya itu sudah birahinya sudah full ya, memuncak 100%. Kalau si betinanya itu kurang juga ya, atau telurnya juga kurang tua gitu ya. Jadi misalkan keluar ya banyak yang nggak jadi gitu. Itu. Berarti seperti itu proses dari apa namanya pemijahan. Nah, kalau misalkan dari hasil pemijahan itu kan katanya 100.000 Pak Rohin. Itu mulai dijual dari ukuran 23, 34 seperti itu ya berarti ya. Itu ya mulai bisa dijual. Ya itu tergantung relasi. Yang namanya relasi kan bisa namanya apa? Kalau kepengen kita tebar banyak, cari yang harganya agak miring gitu ya. Miring, benar. Kebanyakan kalau yang sudah berpengalaman, ya itu masalah ambil ukuran 23, benih ukuran 23 atau 34 atau 35 itu kalau yang sudah berpengalaman. Tapi kalau yang pemula kebanyakan mintanya ya ada yang 46, ada yang 57, jadi benih ukuran agak besaran lah. Nah, ini berarti tadi Pak Ruhin menjelaskan kalau biasanya untuk peternak pembesaran lele yang sudah pengalaman, dia ngambilnya yang ukuran lebih kecil karena biar harganya lebih murah. Tapi resikonya memang lebih besar ketimbang yang ukuran lebih besar. Nah, kalau yang ambil lebih besar itu kebanyakan yang pemula ya Pak Rohin. Nah, karena dia baru belajar biar apa namanya resiko kematiannya atau resiko dari kematian lele ini lebih kecil juga, lebih sedikit seperti itu. Jadi bagi yang pemula ini bisa buat gambaran nih kalau misalkan pengen belajar ternak lele itu direkomendasikan bagi yang pemula mengambil bibitan yang ukuran lebih besar 46 ya seperti itu Pak Rohin. Nah kalau untuk perawatan nih Pak Rohin setelah dipijah itu biasanya treatment yang digunakan untuk merawat bibitan ikan lele dari Pak Rohin sendiri apa aja nih Pak biar lele si bibitan itu bertahan hidup semuanya? Itu satu ya, terutama ya memang ya kadang ya cuaca ya. Cuaca itu sekalipun saya jeli ya saya telaten tapi kalau memang cuaca tidak mendukung ya kadang-kadang ya kurang bagus hasilnya ya masalah itu ya yang namanya nyawa ya itu semuanya takdir Allah ya saya yang namanya manusia kan hanya berusaha ya segala sesuatu ya Allah yang menentukan kita memang berusaha semaksimal mungkin ya tapi kalau Allah memang belum menghendaki ya mau apa kita harusnya disyukuri saja ya satu syukur duanya kita harus bersabar itu ya namanya usaha yang namanya jagat atau langit juga kadang mendung kadang terang ya manusia juga seperti itulah ya kalau kita manusia tidak mensyukuri ya bahayalah akhirnya laknat Allah. Betul. Kalau treatmentnya berarti tadi pengaruh mulai dari air ya? Iya. Ya kalau air misalnya airnya pH-nya bagus untuk dalam pembenihannya itu bisa jadi. Kalau pH-nya tidak bagus ya enggak bakalan jadi. Nah kalau misalkan
dari proses penetasan pertama itu pakainya pakan apa Pak Ruhin? Terutama ya kalau di saya nggak tahu sih Yang lain. yang lain ya. Iya, kalau Pak Ruhin yang pakai. Kalau saya terutama itu kalau menetas ya berarti dalam 1 hari 2 malam ya. Iya. 1 hari 2 malam itu sudah menetas. Itu 3 hari setelah larva sudah menyebar. Kita umpan perdananya itu pakai telur direbus ya, tapi diambil kuningnya saja. Terus diremas sama air, dicampur susu Yakult. Oh, iya. Itu proses umpan pertama. Umpan pertama. Jadi 3 hari, 4 hari saya kasih makan itu, 5 harinya kita baru cacing sutra. Oh, sampai cacing seterusnya. sutra. Sampai umur berapa tuh? Itu tergantung pendanaan. Kalau misalnya kalau pendanaan saya cukup sampai ngayak baru berhenti. Sampai ngayak. Kalau pendananya tidak cukup, ya paling setengah perjalanan kita berhenti Pakai penyetan. Oh iya. Nah, berarti mulai dari penetasan itu 1 sampai 3 hari pakainya tadi kuning telur dicampur Yakult kata Pak Ruhin. Terus setelah itu pakai cacing sutra. Sampai ayakan lah. Umur berapa lele itu diayak Pak Ruhin? Idealnya dari usia sebenarnya idealnya itu 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Itu kalau larva bagus. Kalau larva bagus itu 4 minggu itu sudah menghasilkan ukuran 2, 3, 3, 4 itu sudah mencapai 3 sampai 40%. Bahkan sampai 50%. Oh iya. Berarti usia dari netes sampai 4 minggu itu kalau larva yang bagus kata Pak Ruhin 50% dari penetasan itu sudah mencapai ukuran 23 ya. Sampai 34. Sampai 34. Lah nanti proses 4 minggu tersebut ada proses pengayakan. Jadi sortir ya Pak. Ya kalau yang namanya sortir itu kalau sudah lele gede. Oh, lele gede. Ya kalau masih dalam benih itu ayak. Disebut diayak. Oh berarti biar nanti dipisahkan per ukuran masing-masing ya. Ya sambil ambil jonggolan-jonggolan itu yang merusak benih yang masih kecil-kecil dimakanin sama yang sudah gede-gede sih. Oh gitu. Berarti sambil memisah jonggolan berarti ini lele yang tumbuhnya lebih besar atau gimana? Iya, ya misalkan ya yang lainnya baru ukuran 23 atau 34 itu jonggolan sudah 46 sampai 57 ukurannya itu. Berarti itu nanti nggak dibuang kan, itu nanti dipisah aja kan paruhnya? Ya kalau memang kalau saya sih kolam banyak yang temennya banyak ya kita campur sama temennya yang ukurannya sama. Oh iya. Gitu. Oh berarti seperti itu. Nah proses penyortiran itu juga berlaku nanti untuk para mitra yang pembesaran ya Pak. Kalau yang pembesaran itu proses namanya apa tadi ya? Penyortiran itu per usia berapa sih Pak? Tergantung tebar benihnya. Tergantung tebar benih. Ya kalau misalkan tebar benih dari ukuran 46, kalau skala bagus ya pemeliharaannya benar, itu 1,5 bulan itu sudah bisa disortir. Disortir itu sudah ukuran 11-12 dalam kurun waktu 1 minggu pun atau 10 hari ya 1,5 bulan pun sudah banyak ukuran LBG. Oh LBG apa Pak? Lele baru gede. Oh lele baru gede 1,5 bulan ya sudah mulai tumbuh LBG itu lele baru gede. Oke Pak Ruhin tadi sekilas tentang yang pembibitan. Kalau bagi yang usaha untuk pembesaran Pak Ruhin biasanya untuk skala bisnis. Jadi kadang kan ada orang yang beli hanya dikonsumsi sendiri nih, iseng-iseng tok. Kalau yang pengen untuk skala bisnis atau nggak usaha Pak Ruhin buat usaha, itu idealnya kita nabur berapa benih atau berapa bibit Pak Ruhin? Minimal. Kalau buat usaha ya jangan buat iseng-iseng ya. Buat iseng-iseng. Itu kalau pembesaran skala pembesaran minimal 3 kolam. Minimal 3 kolam pemirsa. Per kolam isinya berapa Pak Ruhin? Itu tergantung besar kecilnya kolam. Ya yang bagus ya itu ya ukurannya ya bisa dikata lebih gede atau lebih lebar lebih bagus kolamnya. Kalau
punya tanah Tanah ya. cukup ya, kalau persediaan tanahnya luas. Kalau misalnya tanahnya nggak cukup, Nggak ya cukup. bisa diusahakan ukuran 3x5 lah, Oh 3x5 berarti lebar 3, panjang 5. panjang 5 itu 3 kolam ya. 3 kolam. Jadi yang buat 2 kolamnya itu buat tebar benih Tebar dulu. benih ya. Ya, jadi nanti 1,5 bulannya itu baru diayak, ya, diambil yang paling besar, ditaruh yang kolam Kolam satunya. satunya. Soalnya walaupun itu tebar benih ukurannya sama, Sama ya. kalau sudah mulai ngangkat ukuran tumbuh dewasa, itu biasanya yang rakus yang nanti yang paling gede. Oh. Jadi harusnya itu jadi diayak. Jadi yang ukuran nomor 1 ya dipisah 1 kolam, ukuran nomor 2 dipisah 1 kolam, ukuran nomor 3 dipisah 1 kolam. Oh iya iya. Lah kalau misalkan dari 3 kolam itu kan yang diisi cuma 2. Nanti satunya persediaan untuk hasil sortiran ya Pak Rohin. Iya. Lah itu 2 kolam itu idealnya diisi berapa ribu lele untuk ukuran 3x5 tersebut? Ya kalau misalkan mau buat 3 kolam, ya idealnya itu yang 2 kolamnya itu ditebar benih per kolamnya itu 5.000 ekor. 5.000 ekor. Oh berarti bagi yang Anda pengen usaha ternak lele untuk skala bisnis ya, nggak buat main-main, orang mau iseng-iseng tok, itu minimal 10.000 lele itu nanti ini sudah masuknya ke skala bisnis atau buat usaha seriusan. Iya Pak Rohin. Benar, soalnya itu minim ya. Itu ya kalau benih dari saya tebar 10.000 benih itu dibikin orang males-malesnya orang memelihara itu 7 kintal itu masih bisa keluar, Bisa keluar. konsumsinya. Itu kalau yang rajin, air sering ganti, makanan full ya, teratur ya, penelitiannya dapat, itu bisa mencapai 1 ton. Oh, kalau yang 10.000 itu ya? Iya. Oh, 10.000 1 ton. Per kilo sekarang berapa Pak Rohin? Ya Standar. harga sih standar, harga standar, harga 17.000. Kepenginnya sih semua petani untuk skala pembesaran ya, kepenginnya sih harga ada kenaikan. Soalnya sekarang itu kan semua makanan seperti kayak pelet ya, itu kan semuanya kan harga sudah pada naik. Iya. Apalagi misalkan kayak seperti tiren atau seperti kayak ikan, itu semuanya sudah pada naik. Pengen saya tolong diperhatikan para tengkulak. Kasihan itu petani-petani lele yang pembesaran. Tengkulak. Ya, tolong di inilah diperhatikan harganya, jangan malah diturunkan. Tolong bisa itu dinaikkan lah untuk menambah Kesejahteraan petani. Pendapatan petani lele juga ya, bukannya untuk sebenarnya sih kalau misalnya ada kenaikan sebenarnya kalau ada kenaikan kan buat keuntungan si para petani ya. Betul. Karena ini makanan semua bahan makanannya sudah naik kan akhirnya untuk menambal. Iya, menambal itu ya. Ya menambal. Iya, betul. Tuh, untuk para tengkulak barangkali nanti ada yang nonton, para petani atau peternak lele ini minta untuk harga lelenya artinya disejahterakan lah harganya, jangan ngambil harga yang paling rendah atau kalau bisa dinaikkan biar para peternak lele itu agak sedikit sejahtera seperti itu, karena memang dari biaya pakannya aja sudah mahal ya Pak Rohin. Ya kalau misalkan tebar 10.000, kalau buat untuk full pelet itu maksimal itu 1 ton. Itu masa panen dari nyebar benih sampai panen berapa bulan sih Pak Rohin kalau yang pembesaran? Untuk Itu, menghasilkan 10 ton itu? Maksudnya 10 ton peletnya ya? Enggak, maksudnya 10.000. 1 ton. Iya, untuk 10.000 1 ton itu biasanya dari nyebar benih sampai panen berapa bulan? Itu yang kemarin ya, semua petani-petani saya yang tebaran 46, ada yang 2 bulan kurang 1 hari sudah panen perdana ya. Pokoknya dalam 3 bulan itu ngangkat 3 kali habis itu. Jadi paling lama itu 3 bulan atau 3,5 bulan lah. Kalau kepengen di ukuran 7 sampai 8 per kilo itu sampai 3,5 bulan terakhir, tapi habis sudah habis. Iya.
Oh, orang pengangkatan itu kan bukannya satu kali ngangkat semua, Angkat, ya, enggak. mipil ya. Jadi kan kalau sudah disortir kan itu yang gede ya, Oh, itu iya, buat iya. ngangkat perdana. Yang Perdana. nomor 2 buat ngangkat kedua. Ya, nah yang ketiganya itu buat ngangkat yang terakhir. Oh iya, berarti dalam pembesaran 10.000 tersebut biasanya untuk panen perdana itu di usia 2 bulan. Kemarin mitranya Pak Ruhin kebanyakan seperti itu. Nah, dari 10.000 tersebut nggak semuanya langsung 2 bulan dipanen semua, karena kan ada proses penyortiran, ada yang besar ada yang kecil. Jadi yang panen perdana itu biasanya yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Nanti hasil sortiran yang di bawahnya lagi itu bisa buat panen kedua, dan lebih kecilnya lagi untuk proses panen yang ketiga. Nah, kalau untuk pakan alternatif nih Pak Ruhin, kalau full, sebelumnya saya mau nanya, kalau full pelet itu kalau 1.000 lele, kalau full ya, full pakai pur atau pakai pelet itu per 1.000 lele butuh berapa sampai panen Pak Ruhin? Berapa kintal apa berapa kilo kalau full? Kalau full bicara pelet, ya. kalau full pelet itu maksimal tuh yang 1.000 ekor lele itu 1 kintal. Oh, 1.000 lele full pelet itu butuh 1 kintal pakan atau pelet. Per kintalnya pelet berapa Pak Ruhin? Harganya macam-macam sih, bervariasi. Bervariasi. Tergantung merek, ya. Paling murah. Paling murah ada yang 165. Cuman itu ya enggak ada Per apa protein. itu 165? Per kantong bobotnya 30 kilo. Cuman itu proteinnya enggak ada. Kalau yang paling bagus Yang paling bagus Hiprofit. berapa? Hiprofit itu yang Per satu kantong itu 30 kilo, harganya 350 apa 340-an ya itu ya. Ya bervariasi sih, yang namanya pelet kan ada ya. Ada ukuran pelet min 1, min 2, min 3. Kan harganya kan yang lebih kecil juga lebih mahal. Yang lebih besar kan karena proteinnya mengurangi kan harganya agak murah. Gitu. Ya bervariasi harganya macam-macam. Ada yang harganya 265, ada yang 310. Tergantung ukuran si pelet juga tergantung ukuran tergantung merek lah. Kalau mereknya yang bagus ya harganya lebih tinggi lagi. Nah, berarti kalau yang bagus itu tadi rekomendasi dari Pak Ruhin merek apa Pak? Itu Hiprofit. Hiprofit. Per kantongnya harganya sekitar 350 untuk 30 kilo. Kalau 1 kintal berarti sekitar 3 kantong. Nah, jadi biaya untuk pakan kalau full pelet itu sekitar 1 juta ya Pak. Berarti untuk pelet 1 juta. Nah, untuk bibitnya sendiri Pak, kalau ukuran 23 harganya berapa? Harga sih relatif ya. Kalau harga di saya ya memang ya harganya rada beda dibanding yang lain. Cuman kan produk saya kualitas lebih bagus ya. Terus dapat bonus pembinaan. Justru kebanyakan petani yang mengatakan begini, saya mending beli benih mahal, hasilnya ada, keuntungannya ada. Benih murah malah bukannya hasil tapi malah hancur, malah rugi. Banyak petani saya mengatakan demikian. Padahal petani saya kalau pas di stok di saya ukurannya belum ada, saya suruh mencari di yang lainnya lah. Tapi semuanya mending nunggu daripada hasilnya kayak kemarin saya nggak nunggu, saya beli benih sama orang lain malah hancur semua. Dia mengatakannya demikian. Gitu. Harganya berapa Pak Ruhin kalau yang Pak Ruhin jual untuk ukuran 23? Kalau 23 di saya itu 110 sampai 120 tergantung pengambilan. Ya, berarti harganya 110, kalau lebih banyak bisa 120 perak per ekor ya? Ya kalau misalnya ambil banyak 110, kalau ambilnya ya sedikit ya 120. Oh ya, kalau ambilnya sedikit 120, kalau ambilnya banyak bisa lebih murah 110 per ekornya. Biasanya untuk kepembelian 1.000 itu ada tambahan nggak? Bonus lah bahasanya Pak Ruhin. Ya ada. Ada ya untuk resiko kematian ya? Iya ada. Bahkan kalau ukuran 34 berapa Pak Ruhin? Kalau 34 bervariasi. Kalau misalkan 34 kita baru ngayak 160. Kalau sudah ayakan sudah umur 3 sampai 4 hari ya, itu sampai 100
80. Oh, 180. Ya, itu sudah 34 up, sudah menjelang ukuran 35. Oh iya iya. Itu Kalau di atasnya ukuran 34 berarti 46. 35. Oh 35 itu berapa? 35 kalau baru ngayak 180 ya. 180. Kalau sudah umurnya 3 hari sampai 4 hari ya 200. Oh 200. Kalau 34 tadi sudah diayak harganya 180, yang 35 200 ya. Kalau yang 46 46 kalau ukuran pengambilan banyak itu 210 ya baru ngayak ya. Tapi kalau sudah ya mulai hari ini ngayak terus Iya, 3 hari 3 hari kemudian kemudian baru diambil, itu harganya sampai 230. 230. Iya betul. Kalau yang ukuran 46 atau yang lainnya, kalau baru ngayak terus langsung dibeli, itu harganya lebih murah. Tapi kalau baru ngayak terus pembeliannya 3 hari setelah diayak, itu harganya ada peningkatan, bertambah, karena memang di sini akhirnya kan butuh pakan juga seperti itu. Ukurannya juga jauh lebih besar ketimbang yang baru diayak. Wong ini kan ada jeda 3 hari. Nah, kalau untuk tadi kan saya bertanya untuk pakan full pellet. Kalau misalkan pengen ada tambahan pakan alternatif, biasanya Pak Ruhin pakai pakan alternatifnya apa, Pak Ruhin? Kalau saya pakan alternatifnya terutama memang ya faktornya dari tiren. Tiren ya, Iya, ayam ya. Ayam ya. Kalau misalkan ayamnya hanya sedikit, kurang cukup, kita bantu pakai nasi. Oh, nasi. Nasi didang ya, dimasak ya. Udah mateng, kita campur air, kita masukkan, kita kasih umpan makan. Oh. Jadi itu tirennya itu buat proteinnya, buat vitamin. Buat protein. Iya. Lah kalau tiren sendiri Pak Ruhin dapatnya dari mana, Pak Ruhin? Ya banyak sih petani-petani saya yang pada nganterin. Ya kalau misalkan lagi skala besar banyak yang mati ya kita ditelepon, kita ambil di gitu. tempat. Untuk harganya berapa Pak Ruhin per ekor kalau ayam tiren itu? Kalau tiren saya nggak ya ijab kabulnya nggak beli yang namanya tiren ya. Kita beli juga dosa. Oh iya benar. Jadi misalkan orang kandang mengambilkan atau mengumpulkan ya, terus dikasihkan kepada saya kan ngasih uang rokok lah. Ya uang tenaga lah, uang tenaga ya ala kadarnya. Ya kalau misalnya banyak, masa kita mau kasih 1 bungkus kan nggak pantas. Iya betul. Ya kita mengukur jumlah tirennya dan tenaganya. Kalau misalkan capek, ya kita kasih tambah bonus lah begitu. Benar. Dia kayak ibarat uang kuli, bagaimana sih? Iya, ya. Betul. Kalau misalnya kuli sebentar mau dibayar full 1 hari kan nggak mungkin kan begitu. Nah kalau pengelolaan untuk tiren tersebut, saya kan pernah lihat itu ada yang langsung dibakar terus langsung selempelungin. Itu yang benar itu yang bagaimana sih Pak Ruhin untuk pengolahan tiren biar bisa untuk umpan lele terus hasilnya baik, airnya juga tidak kotor, itu gimana Pak Ruhin? Kalau umpannya lele kepengen hasilnya baik terus airnya nggak rusak, ya kebanyakan orang yang males ya. Ya sebenarnya begini, cara mudah. Air ya sudah mendidih, kita cemplungin dulu ayamnya ya, cemplungin terus diangkat ya seperti kayak kita motong ayam buat makan sendiri ya. Jadi dialubin, cabut bulunya, setelah udah bersih ya, sebelum kita rebus kembali itu belah dadanya dulu, jadi biar terbuka ya, di dalamnya terbuka seperti kayak paru, ampla itu ya. Bisa kelihatan ya. Jadi biar di dalamnya masuk air rebusannya. Jadi kalau misalkan nggak dibelah, yang matang hanya luarnya, dalamnya nggak matang. Iya. Tapi setelah itu sudah mendidih, misalnya sudah direbus ya, didihan pertama itu baru kita dibalik, yang di atas taruh di bawah. Nah pendidihan kedua itu berarti sudah matang, kita angkat. Kita angkat, tiriskan ya. Tapi sebelum itu kita misalkan taruh di seperti basket ya. Baru ngangkat setengah basket itu kita sudah disiram dulu, dipakai air bersih. Nah setelah pengangkatan kedua full penuh 1 basket itu kita siram kembali, jadi lendirnya itu atau
minyak-minyaknya Minyak-minyak itu, gaji, ya. gajinya itu ya, Iya. itu semuanya hilang. Oh. Jadi nanti kalau sudah dingin, dia dipegang sama tangan itu keset. Keset. Jadi kita buat umpan makan lele juga airnya nggak bakalan Airnya rusak, kotor. nggak rusak Iya, itu. iya. Oh, berarti seperti itu. Ini Pak Ruhin sangat memperhatikan dari segi kebersihan juga nih, terbukti dari tempat usaha ternaknya. Saya lihat itu lang-lang tadi itu sangat bersih, dijaga kebersihannya. Bahkan Pak Ruhin punya alat atau freezer untuk penyimpanan tiren tersebut ya Pak Ruhin ya. Iya, Itu iya. kapasitas berapa ekor untuk freezernya Pak Ruhin? Itu kalau air itu 5.000 air. Oh, kalau air 5.000 air. Iya, berarti kalau saya tuh berarti 100 ada ayam bisa masuk tadi. 350. Oh, 350. Nah, ini kan skala bisnisnya Pak Ruhin udah sangat besar. Makanya beliau memiliki freezer atau tempat penyimpanan ayam tiren tersebut untuk menyimpan agar lebih awet. Jadi setelah nanti direbus sampai 2 kali dan disiram, ayamnya keset, itu baru langsung buat umpan. Apa dibakar dulu Pak Ruhin? Enggak usah. Enggak ya? Justru kalau dibakar, cuman bulunya saja yang hilang. Nah, itu gosongan-gosongan tersebut itu merusak air. Rusak air ya. Terus apalagi tuh minyaknya ya. Minyak, Itu gaji. lemak-lemaknya Lemak, itu kan nggak hilang ya. Iya, betul. Itu airnya cepat rusak. Sudah nggak usah pakai 1 minggu di full pakai bakaran Pakai ya. bakaran. 2 hari aja dikasih makan bakaran pirang gitu, cepat airnya rusak. Oh. Kalau nggak diganti, Iya. ikannya nggak selamat. Selamat. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya beberapa peternak yang masih awam kadang mendapatkan tiren langsung dibakar, langsung dicemplungin. Lah mungkin itu faktor dari kehancuran usaha ternak-ternak orang-orang tersebut karena tidak memperhatikan dari segi kebersihan airnya. Nah, kemudian biasanya untuk lele dikasih umpan tiren itu dari umur berapa sih Pak Ruhin? Itu sih tergantung persediaan makanannya ya. Kalau saya dari ukuran 57 aja sudah saya kasih tiren. Cuman beda, kita ambil dada mentoknya Dada saja. saja. Kita cepit-cepit seperti kayak buat bubur ayam, Bubur ayam, dikasihkan. ya. Itu menghemat supaya kita jangan terlalu banyak pelet. Oh, iya, Jadi iya. untuk menghemat biaya biaya makanan juga ya. itu kalau Iya, kita iya. pengen hasilnya lebih gede itu. Dan jadi nanti seperti yang sisa-sisa di tulang seperti saya jeroan-jeroannya itu saya Iya. dikasihkan ya seperti kayak kepala terus kaki itu kan kita kan dikasihkan kepada yang lele sudah gede gitu. Oh iya ya. Berarti pada saat proses pemberian makan tiren itu pun nggak boleh dicemplungin satu geluntung cemplungin ya Pak. Berarti disuir-suir dulu baru dikasih makan ke lele tersebut. Nah sekarang kalau misalkan tadi bicara skala bisnis 3 kolam ya, tadi kan Pak Ruhin merekomendasikan kalau pemula itu 3 kolam bisa untuk skala bisnis dengan 10.000 bibitan lele. Lah kalau untuk tenaganya 1 orang cukup nggak Pak Ruhin kalau untuk merawat dari 3 kolam tersebut? Ya cukup lah. Cukup ya. Orang kita banyak aja cuman sendiri kok sama istri kok. Oh iya ya. Nah kalau ini fungsinya paranet di atas untuk apa Pak Ruhin? Ini untuk daya masuk ketahanan panas. Ya terutama ya kalau misalkan panas kan kita kalau nggak ada paranet di atas kan berarti kan 100% pemantulan. Pemantulan iya. Iya kan? Jadi kalau juga ya? suhunya itu di bawahnya sudah panas, dasarnya sudah panas, jadi si panas itu naik. Ikan akhirnya penyakitnya timbulnya apa? Moncong merah, sungut putih, itu. Ya akhirnya si ikan itu banyak yang mati. Ya yang baik sih fit 50% panas, 50% dingin. Itu. Berarti memang dari faktor suhu air juga pengaruh ya Pak Ruhin. Makanya dikasih paranet biar cahaya yang masuk atau masuk ke air itu dapat terhalang oleh paranet. Jadi nggak panas full langsung ke sini karena nanti pengaruhnya ke suhu air begitu Pak Ruhin. Iya, apalagi ya seperti kayak udara ya. Udara juga pengaruh. Kalau lingkupnya itu linduk ya nggak bisa masuk keluar masuk
udara. Ya si lele itu buat pertumbuhan cepat gedenya kurang. Apalagi matahari ya. Iya. Kalau terlalu dingin, nggak ada matahari atau matahari cuma 1-2 jam, Iya. ya kurang juga. Kurang juga. Oh iya ya, itu berarti pengaruh seperti itu. Nah terus saya tadi lihat ini sistem pembuatan kolam di Pak Ruhin ini sangat bagus. Model undagan ini berarti sirkulasi air sudah otomatis semua ya Pak Ruhin ya? Iya. Ya memang terutama ya faktornya ya semuanya kalau kepengen bagus ya terutama ya biaya ya. Kalau misalkan biayanya nggak mencukupi ya nggak bisa seperti inilah. Iya. Terutama ya faktornya ya biaya. Iya. Berarti ini kalau misalkan proses pengurasan tinggal buka keran langsung kebuang ya? Iya. Ngisi juga sama, tinggal pencet langsung ngisi. Nah ini uniknya tempat ternakan lele punya Pak Ruhin itu seperti itu. Pas saya lihat pertama saya baru melihat ini di tempat-tempat lain karena konsep seperti ini belum ada. Jadi kalau untuk pengurusan kita tidak repot ya nyidukin air dibawa keluar. Kalau punya Pak Ruhin itu langsung ada tempat keran pembukanya di kolam, ces, buka kebuang ke saluran drainase. Kalau mau ngisi tinggal pencet tombol atau saklar dari pompa airnya. Itu sangat membantu dan lebih efisien ya Pak Ruhin. Waktunya ngirit waktu lah bahasanya seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Ruhin, untuk kapasitas pembibitan lele dari tadi berapa 130 indukan itu Pak Ruhin biasanya per bulan itu ada berapa atau menetaskan berapa ratus ribu Pak Ruhin? Itu tergantung kita. Kalau kita misalnya dalam 1 bulan kita misalnya sekali pijah 3 induk nggak usah banyak-banyak lah. Itu minimnya itu 150 ekor benih. Itu kalau misalnya lagi selamat lagi cuaca bagus, yang 3 induk itu lebih dari 200.000. Masya Allah, itu per bulan kata Pak Ruhin 3 induk saja dipijah itu kalau lagi bagus bisa sampai 200.000 anakan ya berarti Pak Ruhin. Ya tapi indukannya indukan gede 4 ke atas 4 kilo sampai ya minimal 4 kilo. Minimal 4 kilo. 4 kilo itu 1 induk ya. Kalau misalkan indukan betinanya 4 kilo, yang jantannya harus lebih gede, lebih panjang, harus gitu. yang 5 kilo. Harus yang 5 kilo. Iya, jangan di bawahnya, betina. Oh iya. Itu. Nah, ini lagi nih ilmu lagi nih. Kalau misalkan untuk jantan, indukan jantan itu harus lebih besar daripada indukan betina. Kalau indukan betinanya 4 kilo, jantannya yang 5 kilo ke atas. Nah, untuk 1 bulan di sini di tempat usahanya Pak Ruhin bisa menghasilkan 200.000 bibitan. Nah, bagi Anda yang pengen bermitra atau memulai usahanya bisa langsung join dengan Pak Ruhin. Nanti nomor usaha Pak Ruhin saya tulis di kolom deskripsi. Jadi Anda yang pengen memulai usaha lele bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Ruhin. Depan rumah juga ada bannernya namanya Tirta Jaya Lele. Oh, Tirta Jaya Lele. Tirta Jaya Lele. Alamatnya di mana Pak Ruhin? Marga Mulya, Jalan Marbasah. Berarti alamatnya di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Nanti saya tulis ya di kolom deskripsi. Selain indukannya bagus, Anda juga nanti akan mendapat bimbingan atau pembinaan langsung dari Pak Ruhin, sang ahli yang sudah menggeluti usaha lele 25 tahun. Nah, di sini menghasilkan per bulan 200.000 bibitan lele, bisa dihitung sendiri dikalikan 200.000 dikali 200 perak saja berapa. Oke, terima kasih Pak Ruhin atas waktunya. Makasih kembali. Ya, mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat bagi para pemula yang ingin berusaha lele. Langsung nanti bisa menghubungi Pak Ruhin untuk menjadi mitranya. Saya Aziz mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.